Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absen umur ayam 80 hari teman-teman. Kondisi ayam ini siang hari ya, jam 2 lebih ya. Jam 2 lebih sedikit. Jam 2 siang. Kondisi ayam sudah saya beri makan, minumnya pagi Neomeditril dan cukup nyampe siang hari sudah teman-teman. Dan saya ganti dengan air putih ya, saya ganti air putih. Besok kita udah nggak pakai Neomeditril teman-teman. Oke, untuk kesempatan kali ini kita akan bahas sedikit ya, review saja dari yang sudah kita lihat. Ini ayam ini udah alhamdulillah udah konsisten. Tiap hari kita bikin video, dan ini hari ke-80, hari Jumat teman-teman. Seperti ini kondisinya untuk kebutuhan. Oke. Hari Jumat Neomeditril pagi ya. Yang siang udah air putih. Jadi kalau besok kita ganti vitamin boleh, nggak jadi masalah ya. Ini 15 September 2023, umur 80 hari, minggu ke-12, masuk minggu ke-12. Terus kemudian standar 13,056 liter ya. Bisa lebih teman-teman, kasih 14 atau 13,5 boleh. Kemudian kebutuhan makan tetap ya 0,064 kilo atau 64 kilo. 64 gram atau 0,064 kilogram per ekor per hari teman-teman. Berarti tinggal jumlah ayamnya teman-teman ada berapa, tinggal dikalikan itu aja teman-teman. Terus kebutuhan pakan nyampe hari ke-84, jadi tepatnya nyampe akhir minggu ke-12 ini paling tidak habis 7 sak teman-teman. 7 sak kali 50 berarti berapa kilo. Terus kemudian standar BB standar 1012 sampai 1074 gram teman-teman, atau 1 kiloan teman-teman ya. Standarnya adalah 1 kilo teman-teman. Untuk pakannya kita pakai 7182, belum pakai pakan grower teman-teman ya. Oke. Dan kondisi ayam alhamdulillah sedang asik makan teman-teman, bisa dilihat di sini teman-teman. Nah, alhamdulillah asik makan, sehat alhamdulillah. Rutin makan, yang nggak makan cuman yang kita deketin ini, yang dideketin malah takut makan ini. Tapi masih ada yang makan juga. Seperti ini kondisinya teman-teman. Tertib makan kalau ini teman-teman, karena kita agak setidaknya kita beri pemberiannya secara berkala ya, setiap hari kita beri, jadi dia sudah menunggu-nunggu mestinya, jadi tidak seperti waktu di kandang teman. Baik teman-teman, untuk melengkapi video kali ini saya akan membahas sedikit mengenai ciri-ciri polet berkualitas teman-teman. Jadi kalau teman-teman memelihara atau kita membeli ayam polet ya, ayam polet itu ayam siap bertelur. Jadi kalau di referensi itu umurnya 0 16 minggu itu kita anggap dengan ayam polet teman-teman. Jadi umur lebih dari itu udah pakai kita sebut dengan ayam layer atau ayam produksi ya, yang udah bertelur. Jadi harapannya adalah 16 minggu ke atas itu mulai belajar bertelur, dan 19 minggu udah mulai agak banyak teman-teman ya. Oke, kalau kita lihat dari kondisi ayam ya, kita sedikit banyak harus belajar mengenai ciri-ciri ayam teman-teman. Terkait dengan pemeliharaan kita harus tahu ciri-ciri dari tahap ke tahap, dari umur 1 hari sampai umur sekarang 80 hari ini. Kita kan udah selalu melihat ayam masing-masing kondisi. Tentunya sedikit banyak kita harus belajar ya teman-teman untuk
mengetahui ciri-ciri atau kondisi ayam atau umur berdasarkan penglihatan, berdasarkan fisik atau kita pegang ya teman-teman. Oke, polet berkualitas itu tentunya dapat menentukan performa ayam petelur yang akan kita pelihara teman-teman. Jadi kalau performanya kurang bagus atau ciri-cirinya kurang bagus, itu biasanya waktu bertelur juga akan bermasalah teman-teman. Ciri-ciri yang pertama yang bisa kita lihat bisa dari fisik teman-teman. Fisiknya otomatis harus terlihat sehat. Dari ciri-ciri kepala atau muka ya, harus terlihat halus, nah, lebar. Kemudian juga nggak pucat teman-teman ya, nggak terlalu pucat ya, cerah kan gitu, harus cerah gitu. Ini kondisinya teman-teman, harus kita. Terus untuk fisiknya juga harus cengger atau pial. Cengger atau pial itu bagian kepalanya ini teman-teman ya, yang merah-merah itu. Cengger atau pial yang merah-merah itu halus atau lembab, nggak boleh kering ya. Terus lebih merah, warnanya merah dan lebar, tapi juga ada waktunya, nggak harus setiap saat ya. Memang belum waktunya mateng, itu kita berharap merah itu nggak bisa teman-teman. Memang ada prosesnya, nanti kelamaan merah, tapi yang bagus memang yang merah kan gitu. Kalau diantara kita harus memilih dari 100 ekor ya, kita cari yang ciri-cirinya paling mendekati itu teman-teman kan gitu. Contohnya kalau kita lihat mungkin yang ini teman-teman. Nah, ini pialnya agak lebar, cenggernya lebih lebar, warnanya lebih merah, cerah kan gitu teman-teman. Tapi nggak semuanya seperti itu teman-teman, memang ya berbeda ya, ciri-cirinya berbeda. Artinya berbeda itu kematangannya, kesiapannya berbeda. Nanti otomatis akan terlihat lebih jelas kalau dia semakin dewasa. Sama halnya kita membedakan mana jantan, mana betina. Kalau masih kecil kan agak susah ya teman-teman ya. Apalagi tidak memiliki kemampuan khusus mendeteksi itu, ya otomatis akan susah. Makanya akan terlihat lebih jelas saat ayam semakin dewasa. Terus mata itu harus cerah, bercahaya kan gitu. Bercahaya gimana? Tidak sayu, tidak ngelentruk, matanya nggak sipit teman-teman, nggak kelihatan malas kan gitu. Itu salah satu ciri juga itu fisiknya. Kemudian kalau kita raba, kita pegang tulang pubis itu atau biasa kita sebut dengan supit udang, itu di bawahnya kloaka itu harus 3 jari atau 2 jari teman-teman, harus lebar teman-teman. Nanti silakan diamati ya, kita pegang pada ujung belakang teman-teman, di bawahnya kloaka, di bawahnya tempat keluarnya kotoran, itu namanya apa itu ya, tuh itu harus ada celahnya, itu mulai mendekati teman-teman. Tapi nggak bisa teman-teman lihat posisi seperti ini kalian harapkan 2 jari atau 3 jari harus membuka, itu nggak bisa teman-teman, karena posisinya kan ayam masih kecil ya teman-teman. Terus tentunya perut harus berisi teman-teman, badannya harus tegak atau mungkin lemu lah bahasanya, dadanya lebar, kulit tipis halus longgar, atau kulitnya nggak gedebel, gimana ya bahasanya, halus klimis kan gitu, harus halus klimis, terus mempiar gitu loh, tidak gedubel, tidak mual-mual gitu ya teman-teman. Waduh ya bahasanya ini susah nih. Terus bulunya padat lengkap kan gitu, artinya bulu ayam itu juga harus lengkap teman-teman. Kalau nggak lengkap berarti biasanya bisa jadi dia kena kanibalisme, jadi hancur, ditutuli temannya,
jabuti temennya akhirnya. Nah itu yang kita harapkan yang utuh, berarti dia tidak kena bullying oleh teman-temannya, kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi badannya ciri-ciri itulah intinya teman-teman, insya Allah nanti tahu teman-teman ya. Utamanya yang paling terlihat pialnya teman-teman atau cenggernya. Kita cari yang paling mentereng kayak ini teman-teman. Matanya oke, pialnya udah mulai muncul, warnanya merah. Terus mungkin kita lihat teman-teman, kakinya harus terlihat lembab gitu teman-teman, nggak terus kering gitu ya. Kalau kering terus kukunya panjang itu indikasi ayam tua teman-teman. Kukunya panjang nyampe melengkung panjang gitu. Meskipun baby face, wah baby face kayak manusia aja. Wajahnya baby face tapi kakinya kukunya udah panjang nyampe melengkung. Itu otomatis ayam tua teman-teman. Jangan nyampe kita salah pilih ya. Utamanya kalau teman-teman beli ayam polet teman-teman. Terus yang berikutnya selain fisik kita harus penimbangan teman-teman, BB atau berat badan. Ini umur 12 minggu. Biasanya orang-orang itu beli itu umur 13 minggu teman-teman. Umur 13 minggu biasanya ayam polet itu mulai banyak peminatnya, mulai dibeli teman-teman. Harganya juga udah pas, tidak terlalu mahal karena per minggunya kan sesuai ya 13 gitu, 14, 15, 16, 13 yang pas juga untuk menyesuaikan di posisi di dalam kandang. Untuk BB-nya ngikuti standar ini aja teman-teman. Standar ini ngikuti ini insya Allah ya nggak meleset jauh-jauh lah teman-teman ya. Kalau 12 minggu ya ini teman-teman. Kalau teman-teman 13 minggu ya 1 kilo lebih, 1 kilo 1 on ya, 1 kilo 1 on rata-rata seperti itu yang kita cari teman-teman. Oke, itu untuk BB dan sering kita bahas ya mengenai BB. Karena apa? Kalau BB-nya nggak tercapai, hampir 90 itu nggak akan bertelur teman-teman, atau bahkan 100% nggak akan bertelur teman-teman. Itu pengalaman yang sudah seperti itu teman-teman. Jadi BB harus tercapai ya. Makanya gimana supaya BB itu tercapai ya, makanannya harus sesuai, terus bergizi, terus jangan sakit. Kalau sakit biasanya langsung kurus drastis teman-teman. Makanannya bergizi tapi dia sakit, tidak nafsu makan, pakannya utuh, dia nggak makan, kurus, energinya habis untuk penyembuhan kan gitu. Jangan nyampe sakit. Itu untuk BB. Kemudian kerangka tubuh yang harusnya yang proporsional, kita yang sekiranya tegak, terus dilihat itu ya bagus, dadanya bidang mungkin kalau cowok kan gitu yang dicari. Nah, gitu ya. Itu ciri-ciri, tapi yang jelas kita tahu lah ayam itu seperti apa yang dari sisi modelnya atau bentuknya teman-teman. Terus tingkat keseragaman teman-teman, tingkat keseragaman. Jadi kalau bisa keseragaman dari ayam itu, keseragaman BB maksudnya ya, berat badannya itu setidaknya harus seragam teman-teman. Kalau kita melihara ya, setidaknya 85% itu harus masuk range dan hampir sama teman-teman. Tidak terlalu puncak juga tidak terlalu ke bawah. Kalau ada yang puncak, ada yang di bawah, beratnya sangat berat, ada yang kalau sangat berat sih nggak begitu menjadi masalah teman-teman ya. Tapi kalau sangat kurang itu yang biasanya bermasalah. Makanya namanya seragam itu ya, kita setidaknya harus sama, tapi jangan terus sama kecil semua teman-teman. Harus sesuai dengan range atau kondisi sesuai umurnya teman-teman. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Itu untuk persiapan kita di saat kita memelihara, itu harus kita perhatikan ya kondisi-kondisi seperti itu. Kalau seperti itu ya kita harus segera antisipasi gimana ini ada masalah apa di ayam ini. Lebih-lebih kalau teman-teman nanti
membeli ayam ya, membeli ayam polet yang mungkin sementara saya nggak melihara dulu, saya maunya langsung aja karena udah ada dana untuk percepatan, kita langsung beli ayam siap bertelur semisal. Nah itu teman-teman bisa, boleh lah, tapi harus juga juga perlu diperhatikan ya ciri-ciri seperti itu. Syukur-syukur kalau teman-teman menyempatkan untuk melihat ke kandang langsung, teman-teman, nggak asal kirim dan diterima gitu teman-teman. Dilihat dulu, datang, kalau memang perlu ditimbang teman-teman. Tergantung teman-teman negosiasinya dengan penjual seperti apa teman-teman. Kalau negosiasinya memang road, ya gimana lagi, road semuanya di bawah, besar kecil, tapi tentunya kan disepakati dengan harga teman-teman. Terus kalau mau milih tentunya juga harganya akan berbeda teman-teman ya. Dari 1000 ekor teman-teman pengen 500 ekor saja dengan syarat memilih, nah bisa jadi harganya lebih mahal teman-teman. Atau dari 1000 ekor teman-teman mau ambil 500 saja tapi ambil acak, tentunya harganya juga akan berbeda. Dan itu tergantung kesepakatan antara teman-teman dengan breeder, atau teman-teman sebagai breeder, sebagai pengembang, sebagai yang melihara dengan konsumennya. Itu udah diatur aja seperti itu gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk kesempatan kali ini, untuk video kita udah sedikit, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Saya akhiri untuk video kita kali ini. Mudah-mudahan video sederhana ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, dan juga pastikan klik tombol lonceng supaya teman-teman dapat pemberitahuan dari video-video saya selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.